Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rasyida Nurul Fadilah, mahasiswi semester 4 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin dan Adab Dakwah, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai sosiolinguistik sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Lughah Al-Ijtimai. Sosiolinguistik dari penamaannya sendiri menunjukkan bahwa sosiolinguistik ini terdiri dari dua ilmu. Yang pertama yaitu ada sosiologi dan yang kedua ada linguistik. Hal tersebut sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh Spolsky pada tahun 2000. Jika kita urai masing-masing dari kedua ilmu tersebut, sosiologi ini adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, sedangkan linguistik adalah ilmu bahasa atau bidang yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat performa kebahasaan seseorang itu berbeda-beda ya. Ya, misalkan kita sendiri kan tinggal di Indonesia, kita memakai bahasa Indonesia. Namun cara setiap orang dalam memakai bahasa Indonesia itu berbeda. Nah, mengapa demikian? Karena tentunya ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap performa kebahasaan seseorang. Jadi performa kebahasaan seseorang itu tidak hanya dipengaruhi oleh mental si orang yang menuturkan bahasa atau si penutur, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Nah, faktor-faktor tersebut diantaranya ada status sosial, gender, usia, tempat tinggal, profesi, dan lain sebagainya. Nah, jadi hubungan antara variabel sosial si penutur dengan performa bahasa si penutur itu menjadi bahan yang dikaji dalam ilmu sosiolinguistik ini. Jadi secara singkatnya, sosiolinguistik ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa di dalam suatu masyarakat. Ada banyak sekali definisi sosiolinguistik yang dikemukakan oleh para ahli bahasa. Di antaranya, yang pertama itu definisi sosiolinguistik menurut Kolmas pada tahun 2003, yang mana beliau berpendapat bahwa sosiolinguistik adalah studi empiris tentang bagaimana bahasa digunakan dalam masyarakat. Penggabungan teori dan metode linguistik dan ilmu sosiologi. Ilmu ini bidang kajian interdisipliner yang membahas keragaman dalam bahasa dan bentuk sebuah bahasa dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya ada juga definisi sosiolinguistik menurut Spolsky pada tahun 2000, di mana beliau berpendapat bahwa definisi sosiolinguistik adalah studi yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, antara penggunaan bahasa dan struktur sosial penggunaan bahasa. Pendapat yang lain itu datang dari Hudson pada tahun 2001, yang mana beliau berpendapat bahwa sosiolinguistik adalah studi bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli ini, dapat menarik satu kesimpulan bahwa sosiolinguistik ini adalah ilmu interdisipliner
antara ilmu linguistik dan sosiologi yang mengacu pada studi tentang bahasa dan kaitan penggunaannya dalam masyarakat dengan melihat aspek gejala sosial dan kebudayaan. Ruang lingkup sosiolinguistik terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ada sosiolinguistik mikro dan yang kedua ada sosiolinguistik makro. Menurut Kolmas, sosiolinguistik mikro atau mikrososiolinguistik ini berfokus menyelidiki bagaimana struktur sosial mempengaruhi cara orang berbicara dan atribut sosial seperti kelas, jenis kelamin, dan usia, bagaimana ragam variasi bahasa dan membentuk pola penggunaan bahasa. Nah, jadi struktur sosial itu berpengaruh terhadap cara orang berbicara atau terhadap performa kebahasaan seseorang. Misalnya di sini dari usia kita bisa lihat bahwa performa kebahasaan seorang anak kecil dengan orang dewasa itu pasti berbeda. Ya mungkin anak kecil menuturkan bahasa atau mengucapkan bahasa itu hanya dengan sesuai apa yang dia pikirkan atau bahkan menuruti lingkungan sekitarnya saja, berbeda dengan orang dewasa yang ketika dia menuturkan bahasa itu dicerna lagi, dipikirkan lagi, sehingga dia bisa memilih bahasa seperti apa yang bisa dia tuturkan gitu. Atau dari jenis kelamin, mungkin tidak semua, tetapi kebanyakan seringkali laki-laki itu berbicara lebih kasar daripada perempuan, meskipun tidak semua dan bahkan bisa saja sebaliknya, tetapi ini masih kebanyakan begitu. Nah, dari sana bisa dilihat bahwa performa kebahasaan seseorang itu bisa berbeda sesuai dengan bagaimana struktur sosialnya. Dan kajian yang mengkaji bagaimana pengaruh dari struktur sosial tersebut yaitu dalam sosiolinguistik mikro. Sedangkan sosiolinguistik makro ini mempelajari apa yang dilakukan masyarakat dengan bahasa mereka, baik itu sikap dan keterkaitan, menjelaskan distribusi fungsional bentuk-bentuk bahasa dalam masyarakat, pergeseran bahasa, pemeliharaan, dan penggantian, pembatasan, dan interaksi komunitas-komunitas bahasa. Sosiolinguistik merupakan subdisiplin yang cenderung baru dalam ranah kajian linguistik. Ilmu ini pada mulanya banyak sekali diabaikan. Namun sejak muncul, terjadilah perdebatan antara ahli bahasa, yang mana perdebatannya itu berpusat pada apakah bahasa harus dipelajari sebagai sistem tertutup atau sistem terbuka. Nah, di satu sisi, ahli bahasa teoritis menganggap bahasa sebagai sistem tertutup, yang mana harus dipelajari untuk kepentingan internal bahasa sendiri. Bagi mereka, penekanan harus diberikan pada aspek kajian struktur yang mendasari sistem linguistik. Adapun sosiolinguistik mendekati bahasa sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai faktor. Menurut Hudson, pada tahun 2001, beliau mengatakan berbicara itu jelas merupakan perilaku sosial, karena mempelajarinya tanpa merujuk ke masyarakat sama saja seperti mempelajari perilaku pacaran tanpa menghubungkan perilaku satu pasangan dengan yang lainnya. Sosiolinguistik dan sosiologi bahasa adalah dua konsep berbeda dalam studi bahasa. Sosiolinguistik adalah bidang studi yang menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat dengan tujuan pemahaman yang lebih baik tentang struktur bahasa dan bagaimana bahasa berfungsi dalam komunikasi. Sedangkan dalam sosiologi bahasa, tujuannya adalah untuk menemukan bagaimana struktur sosial dapat dipahami melalui studi bahasa. Nah, beberapa
perbedaan di antara sosiolinguistik dan sosiologi bahasa itu di antaranya yang pertama, disiplin ilmu. Dalam sosiolinguistik itu ilmu linguistik, sedangkan dalam sosiologi bahasa ilmu sosiologi. Yang kedua, ada fokus penelitian. Fokus penelitiannya dalam sosiolinguistik adalah bahasa yang digunakan masyarakat, sedangkan dalam sosiologi bahasa adalah masyarakat pengguna bahasa. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Dalam sosiolinguistik, menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat untuk yang pertama, mendeskripsikan struktur bahasa dan fungsi bahasa dalam komunikasi antara anggota masyarakat. Yang kedua, menguji bagaimana faktor sosial masyarakat berpengaruh terhadap bahasa. Dan yang ketiga, mendeskripsikan variasi bahasa dan pola penggunaan bahasa yang berkorelasi dengan atribut sosial seperti kelas sosial, jenis kelamin, dan juga usia. Sedangkan dalam sosiologi bahasa, menyelidiki hubungan antara masyarakat dan bahasa untuk yang pertama, mendeskripsikan struktur sosial masyarakat melalui studi bahasa yang mereka gunakan. Yang kedua, menguji bahasa-bahasa berpengaruh terhadap tatanan masyarakat. Dan yang ketiga, mendeskripsikan apa yang dilakukan masyarakat dengan bahasa mereka. Nah, kemudian yang keempat ada faktor yang memengaruhi. Dalam sosiolinguistik, faktor-faktor linguistik sebagai landasan utama dalam penyelidikan bahasa dan masyarakat. Sedangkan dalam sosiologi bahasa, faktor kekuatan sosial dan politik sebagai landasan utama yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Gumperz pada tahun 1971 menyatakan bahwa sosiolinguistik adalah upaya untuk menemukan korelasi antara struktur masyarakat dan struktur linguistik dan apa saja perubahan yang terjadi di dalamnya. Kemudian Nababan juga mengungkapkan bahwa masalah utama yang dibahas dan dikaji dalam sosiolinguistik ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, mengkaji bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Yang kedua, menghubungkan faktor-faktor kebahasaan, ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi serta faktor-faktor sosial dan budaya. Dan yang ketiga, mengkaji fungsi-fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Ungkapan tersebut menyuratkan bahwa para sosiolinguis memfokuskan diri dalam kajian sosiolinguistik dengan tujuan yang pertama, mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat sosial. Yang kedua, menjelaskan mengapa manusia berkomunikasi dengan cara berbeda-beda dalam situasi sosial yang berbeda pula. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi sosial dari suatu bahasa dan cara bahasa tersebut digunakan dalam penyampaian pesan sosial. Yang keempat, menguji cara pengguna bahasa berbahasa di dalam konteks sosial yang berbeda. Dan yang terakhir, memberikan banyak informasi tentang cara kerja bahasa, serta tentang hubungan sosial dalam suatu komunitas dan cara orang menandai aspek identitas sosial mereka melalui bahasa. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.